Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas modul 2, yaitu evaluasi, di mana soalnya ada 20 soal. Nah, dari 20 soal itu ada yang teori, ada yang hitung-hitungan. Nah, untuk video yang ini, Bapak membahas soal dari soal yang nomor 1 sampai 12. Baik, untuk mengefisienkan waktu, Bapak langsung membahas soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama ini adalah soal teori. Tentunya kalian harus tahu ya, di modul itu sudah ada penjelasan teori-teori semua pokok materinya, tinggal kalian mempelajari atau tidak. Nah, itu tergantung kalian ya. Jadi soal yang pertama, jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi Q T, nah ini jumlah muatan berarti Q-nya yang mengalir tiap satuan waktu berarti per T itu disebut apa? Nah, jadi kan ini soal yang paling gampang. Nah, jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu itu dikenal dengan istilah arus listrik. Ya, itu option yang A yang benar. Ya, jadi soal yang pertama itu yang benar adalah option yang A. Nah, soal nomor 2. Dora ingin mengukur besar arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Nah, alat yang tepat digunakan adalah, nah di situ di modul sudah Pak jelaskan. Untuk mengukur kuat arus, alat apa yang dipakai, untuk mengukur tegangan apa yang dipakai sudah Pak jelaskan. Ya, jadi yang benar adalah optionnya adalah D. Ya, untuk mengukur kuat arus listrik kalian menggunakan ampere meter, di mana ampere meter itu dipasang secara seri. Sementara voltmeter ini adalah alat untuk mengukur tegangan yang dipasang secara paralel. Sementara ohmmeter ini untuk mengukur hambatan. Ya, barometer itu untuk mengukur tekanan. Ya. Jadi yang benar adalah D. Soal nomor 3. Nah, ini soal hitung-hitungan. Nah, kuat arus yang mengalir pada seutas kawat sebesar 2 ampere. Muatan listrik yang melewati kawat dalam 1 menit sebesar berapa? Nah, perhatikan di sini, karena diminta adalah satuan SI. Nah, dari soal yang ada, di sini ada satuan non-SI, yaitu pada besaran waktu. Di sini satuannya menit. Jadi, kalian harus ubah ini satuan menitnya ke satuan SI, yaitu sekon atau detik. Ya, ingat konsep dasar rumus yang kalian gunakan? Nah, seperti ini. Q sama dengan Q per T, atau rumus segitiganya adalah Q per I kali T. Artinya, kalau ditanya Q, kalian tinggal tutup aja Q-nya ini. Jadi rumusnya adalah I kali T. Kalau I ditanya, tutup aja I-nya. Maka rumusnya Q per T. Atau Q dibagi T. Kalau T ditanya, tinggal kalian tutup T-nya. Jadi rumusnya adalah T sama dengan Q per I. Nah, seperti itu penggunaan rumus segitiganya ya. Nah, bikin dulu diketahui anak-anak. Nah, jadi I-nya 2 ampere, T-nya 1 menit, ubah ke sekon, jadinya 60 sekon atau 60 detik. Nah, dari sini kalian gunakan rumusnya yang ditanyakan Q. Jadi rumusnya Q adalah I kali T. Nah, masukkan angkanya, berarti 2 kali 60. Jadinya dapatnya 120 kolom. Jadi opsi yang benar adalah D. Nah, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini soal hitung-hitungan juga. Nah, ingat konsep dasar rumus yang kalian gunakan, ingat seperti ini. Ya, V itu apa, W itu apa, Q itu apa, tolong dibaca lagi modulnya. Oke, muatan listrik 20 kolom. Berarti Q-nya diketahui. Berpindah dari titik P ke R dengan energi sebesar, berarti energinya berarti W, 240 Joule. Berapakah beda potensial yang tercipta antara dua titik tersebut? Nah, jadi V-nya yang ditanya. Ya udah, langsung rumus ini kalian pakai, bikin dulu diketahuinya. Nah, karena ini satuan SI semua, ya nggak usah kalian lagi mengubah satuan, tinggal kalian memasukkan angka saja. Jadi V sama dengan W per Q, masukkan angkanya, berarti 240 per 20. Coret-coret nolnya, ya nolnya coret, tinggal 24 per 2. 24 bagi 2 dapatnya adalah 12 volt. Jadi beda potensial atau tegangannya adalah 12 volt. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini soal teori dan ini pun juga sudah ada di modul. Tinggal kalian membaca
Ya, perhatikan jenis-jenis elemen berikut. Nah, untuk menjawab tipe soal-soal yang seperti ini, kalian harus kuasai teorinya. Kalau udah tahu teorinya ya tinggal gampang aja. Elemen yang tergolong elemen sekunder, ya berarti yang bisa diisi ulang. Ya, kalau udah habis bisa lagi. Ya, elemen volta itu termasuk contoh elemen primer. Berarti yang ada angka 1 salah. Ya, berarti option A sama B udah pasti salah. Nah, tinggal 2, 3, 4. Nah, sementara 3 ini sama. Berarti nggak perlu dites, tinggal kalian fokus 2 sama 4. Nah, baterai. Baterai itu termasuk elemen sekunder apa elemen primer? Nah, itu ingat. Berarti yang 2 ini kategorinya adalah elemen primer. Baterai. Kalau di sini baterai isi ulang berarti dia termasuk elemen sekunder. Jadi opsi yang benar pastinya adalah D. Ya. Nah, berikutnya soal yang nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini juga pembahasan terkait teori juga ya. Nah, komponen hambatan pada rangkaian listrik berfungsi untuk apa? Nah, hambatan itu fungsinya untuk apa? Nah, ini pun juga sudah ada di modul. Nah, semuanya rata-rata evaluasi yang Pak berikan itu tidak jauh dari modul yang Pak berikan. Ya, jadi yang benar adalah membatasi arus listrik. Jadi hambatan itu fungsinya untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Ya, jadi, opsi yang benar adalah A. Kemudian yang ketujuh, hambatan kawat pengantar memiliki nilai gimana? Nah, ingat konsepnya. Nah, hambatan itu gimana konsepnya? Nah, dari rumus yang ada ini, R sama dengan Rho kali L per A. Nah, sekarang lihat. Hambatan memiliki nilai berbanding terbalik dengan panjang kawat. Benar nggak dia berbanding terbalik dengan panjang kawat? Kan dia berbanding lurus. Jadi udah salah. Opsi A udah berarti salah. Kemudian yang B berbanding lurus dengan luas penampang kawat. Nah, sementara A-nya di bawah. Seharusnya dia berbanding terbalik. Nah, ini berbanding lurus udah berarti salah opsi yang B. Nah, yang ke C berbanding terbalik dengan hambatan jenis kawat. Nah, bukan. Dia berbanding lurus atau sebanding. Ya, jadi salah, berarti A, B, C salah, berarti opsi yang benar pasti D. Berbanding lurus dengan panjang kawat pengantar. Jadi R-nya ini berbanding lurus dengan hambatan jenis kawat, kemudian berbanding lurus dengan kawat panjang kawat pengantar, dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawatnya. Ya, jadi seperti itu untuk hambatan kawat pengantar. Berikutnya soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini soal hitung-hitungan juga. Ya, sebuah lampu memiliki hambatan 300 ohm dan dipasang pada sumber tegangan 6 volt. Arus listrik mengalir pada lampu tersebut sebesar berapa ampere? Nah, ingat besaran yang kalian ketahui ini apa aja besaran yang diketahui. Ingat soal nomor 8 itu konsepnya ingat. I sama dengan V per R. Nah, rumus segitiganya V di atas, I sama R-nya di bawah. Nah, konsepnya sama penggunaan tadi. Ya, rumus segitiga ini. Sekarang tinggal ditanya I-nya. Ya, jadi rumus dasar ini dipakai V per R. Jadi V-nya berapa? 6 volt, R-nya 300 ohm. Nah, bikin dulu diketahui. Nah, seperti itu rumusnya I sama dengan V per R. Masukkan angkanya 6 per 300. Jadi 6 dibagi 3, 2. 2 dibagi 100, jadinya jawabannya adalah 0,02 ampere. Jadi opsi yang benar adalah A. Pastikan kalian di bagian hitung-hitungan nggak ada masalah. Ya, terutama di pembagian sama perkaliannya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini juga soal lumayan kita kalian menganalisis di sini. Ya, dua buah kawat A dan B terbuat dari bahan yang sama. Jadi hambatan jenisnya sama, rho-nya sama. Apabila luas penampang A 2 kali luas penampang B, berarti A-nya si A itu 2 kalinya A-nya B. Dan panjang kawat A 3 kali panjang kawat B, berarti L-nya A 3 kali L-nya B. Perbandingan hambatan kawat A dan B adalah berapa? Berarti R-nya A berbanding RB berapa? Nah, ingat konsepnya. Nah, karena tadi, bikin dulu diketahui anak-anak. Iya, diketahuinya adalah A-nya A luas penampang. A itu sama dengan 2 kali luas penampang B. Kemudian panjang kawat A
itu sama dengan 3 kali panjang kawat B. Nah, kemudian karena jenis kawatnya sama, tentunya row-nya itu sama. Kalau row-nya sama, ingat ini, kalau row-nya sama, berarti kan kalau mencari row rumusnya gimana? Kan dibalik, karena posisinya dibalik ini ya, karena yang di atas itu variabelnya 2. Ingat, kalau variabelnya 2 di atas, tinggal kalian pindah posisi. Kalau variabelnya cuma 1, tinggal kalian lanjut aja. Ya, jadi row-nya ini kan rumusnya R kali A per L ya. Karena ini perbandingan, nah kalian bisa. Jadinya seperti ini nanti rumusnya. R1 kali A1 per L1 sama dengan R2 kali A2 per L2. Nah, tinggal sekarang karena indeksnya ini bisa diganti. 1 sama 2 ini bisa diganti. Nah, karena di sini menggunakan A sama B, berarti RA kali A per LA sama dengan RB kali AB per LB. Nanti seperti itu rumusnya. Ya, sekarang masukkan apa yang sudah diketahui. Nah, AA-nya sudah diketahui. Sorry, ini seharusnya AA ya. Jadi AA-nya diganti, kemudian LA-nya diganti. Ya, nah pindah posisi dulu deh. Karena ditanyakan RA sama RA berbanding RB. Pindah posisi, RB-nya jadi di bawah, LA-nya naik, kemudian AA-nya pindah ke sini. Ya, jadi seperti ini. Ya, RA per RB sama dengan LA kali AB per LB kali AA. Seharusnya AA ya. Ini indeks kecilin dikit-dikit bawahnya. Ya, sama ini. Pak, salah redaksi penulisan. Ya, kalau sudah masukkan angkanya. Ya, yang sudah diketahui. Yang sudah dikatakan LA-nya sama AA-nya. Ya, tinggal 3 LB kali AB per LB kali 2AB. Nah, coret-coret variabel yang ada. Ya, berarti LB coret sama LB berarti habis. Tinggal AB dicoret dengan AB habis. Tinggal angkanya ya 3 sama 2. Berarti perbandingan hambatan kawat A dan B secara berurutan adalah 3:2. Jadi opsi yang benar adalah B. Ya. Kemudian soal nomor 10. Nah, seutas kawat sepanjang 10 meter dengan luas penampang 0,1 cm persegi dialiri arus listrik sebesar 0,2 ampere. Jika kawat terbuat dari tembaga yang memiliki hambatan jenis 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, berapakah hambatan kawatnya? Nah, ingat ini konsep hambatan jenisnya. Ya. Nah, tinggal sekarang ini satuan SI semua. Hanya saja di soal ada satuan non-SI, yaitu tempatnya pada luas penampang itu cm persegi, seharusnya kan meter persegi. Nah, ini harus kalian ubah dulu satuannya ya, bikin dulu diketahui. Jadi seperti ini. Nah, Bapak nggak pakai yang desimal karena kalian sudah mendapat pelajaran matematika bilang berpangkat dan juga sudah Pak berikan contoh untuk penyelesaian bilang berpangkat, jadi rasanya tidak ada masalah. Oke. Nah, jadi panjang kawatnya 10 meter, kemudian luas penampangnya 0,1 cm persegi. Kalau diubah ke meter persegi artinya naik 2 kali. 1 kali naik itu artinya dibagi 100, 2 kali naik berarti dibagi 10.000. Kalau bilangan berpangkatnya, jadi kalau dibagi 10.000 jadinya 10 pangkat minus 4. Jadi 0,1 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian kuat arusnya 0,2 ampere. Kemudian rho-nya 1,7 kali 10 pangkat minus 8. Nah, yang ditanyakan hambatan kawat. Nah, sorry, di sini R yang seharusnya ditanya ya. Ini redaksinya pembahasan soal nomor 9. Pak copy ini Pak belum menghilangkan ya. Maaf, di sini seharusnya R yang ditanya. Nah, variabel yang nggak perlu kalian pakai adalah I. Abaikan saja ini, tinggal kalian pakai L, A sama rho. Ya, jadi R-nya sama dengan rho kali L per A. Masukkan angkanya 1,7 kali 10 pangkat minus 8 dikali 10 per 0,1 kali 10 pangkat minus 4. Nah, selesaikan dulu. Nah, 1,7 kali 10 dapatnya, atau koma-komanya ini sama-sama hilang. Ini sama ini hilang komanya, tinggal 17. 17 kali 10 dapatnya 170. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, ingat
bilangan berpangkatnya. Berarti sisa minus 8 dikurang minus 4, jadinya minus 8 ditambah 4, jadinya 170 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kalau udah seperti ini, ada nggak optionnya? Nah, karena di sini diminta notasi ilmiah. Bapak udah ngajarin kalian notasi ilmiah. Ingat, satu angka di depan koma itu hanya satu angka aja. Ya, satu angka di depan koma. Ya, sisanya ke belakang. Ya, jadi di sini 1,7. Ya, jadi yang benar adalah hasilnya adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 2. Jadi option yang benar adalah C. Ya. Baik, anak-anak. Seperti itu soal nomor 10 pembahasannya. Jadi ini kombinasi sudah kalian menggunakan bilangan berpangkat ya. Bapak combine dengan bilangan berpangkat langsung ya. Jadi supaya berkelanjutan apa yang kalian dapatkan. Nah, berikutnya soal nomor 11. Nah, ini tentang hukum Kirchhoff. Nah, ingat hukum Kirchhoff itu kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Jadi kalian harus tahu kuat arus yang masuk yang mana pada gambar, kemudian kuat arus yang keluar yang mana. Ya, perhatikan tanda panahnya. Ya, berarti yang masuk apa saja? Nah, berarti I1 masuk, kemudian I2, I3 masuk, sementara yang keluar I2, I5, I4. Ya, bikin saja langsung diketahui. Nah, I masuknya kan tadi I1 sama I3, jumlahkan aja. Kalau sudah ada angka, biarin. Ingat, angka sama huruf nggak boleh diselesaikan. Tetapin aja. Ya, I1-nya sudah diketahui, besarnya adalah 4, I3-nya belum diketahui. Biarin aja, berarti 4 tambah I3. Berarti itulah I masuk. Sementara I keluar, tadi kan pada bilang I2, I4 sama I5, jumlahkan aja. 3 tambah 7 tambah 4, jadinya 14 ampere. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal rumus. Nah, seperti rumus yang ini. Ya, jadi I masuk sama sigma, I masuk sama dengan sigma, I keluar. Atau jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Kemudian masukkan tadi apa yang kalian dapatkan. Jadi I1 tambah I3 sama dengan I2 tambah I4 tambah I5. Jadi 4 tambah I3 sama dengan 14. Pindah ruas. Jadi 4 ampere ini 4 ini pindah ke ruas kanan. Jadi kalau ini positif, pindah ruas jadinya minus. Jadi I3 adalah 14 kurang 4. Jadi I3 adalah 10 ampere. Kalau ingin cepat, Bapak berikan. Kalau kalian menginginkan cepat, cara cepat tanpa kalian ngitung seperti ini, gampang. Sekarang jumlahkan dulu yang masuk berapa, yang keluar berapa. Yang keluar kan I2, I4, I5. Yang keluar tadi sudah 14 ampere. Yang baru masuk baru 4. Lagi berapa yang belum masuk? Itu aja ingat. Ya, yang keluar sudah 14 ampere, yang masuk baru 4. Jadi yang belum masuk pasti 10 kan? Dari mana dapat? Yang 14 kurang 10. 14 kurang 4 jadinya 10 ampere. Jadi kuat arus yang masuk pada I3 adalah besarnya lah 10 ampere ya. Jadi opsi yang benar adalah D. Oke, soal yang terakhir untuk soal nomor 12 ini pembahasannya, perhatikan gambar rangkaian berikut. Kuat arus yang mengalir adalah berapa? Nah, ini kan rangkaian campuran. Nah, kalian harus tahu. Kalau kalian nggak tahu ini rangkaian campuran ya kalian nggak bisa menjawab. Nah, jika pada rangkaian campuran ini gimana tekniknya? Kalian menyelesaikan apa yang harus kalian selesaikan dulu? Nah, ingat di pembahasan sebelumnya, video ya Bapak sebelumnya itu kan Pak udah membahas gimana menyelesaikan rangkaian campuran. Ya, trik-triknya itu gimana Pak udah berikan. Tolong diperhatikan lagi videonya tersebut ya. Ini kan hanya beberapa contoh aja. Ya, ingat konsepnya. Kuat arus yang ditanya adalah berarti hukum Ohm-nya. I sama dengan V per R. Ya, bikin dulu diketahui. Oke. R1, R2, R3, dan R4, dan V. Ya. Langkah berikutnya, kalian harus tahu menyelesaikan yang mana dulu. Nah, seperti pembahasan sebelumnya di video yang berhubungan dengan rangkaian campuran, sudah Pak berikan cara penyelesaiannya. Kalau tipe-tipe soal seperti ini. Ya.
selesaikan dulu. Inilah rangkaian campuran di mana terdiri rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, sementara rangkaian paralel ini ada di dalam rangkaian seri. Ya, maka selesaikan dulu rangkaian paralelnya, R3 sama R4-nya. Ya, setelah itu baru kalian selesaikan dengan rangkaian seri. Ya, jadi R akhirnya nanti, R totalnya itu dalam bentuk R seri. Ya, cari dulu RP-nya. Nah, RP-nya Pak menggunakan cara cepat. Ya, cara cepat, bukan lagi cara konvensionalnya itu. Ya, berarti R3 kali R4 per R3 tambah R4. Masukkan angkanya. 10 kali 15 per 10 tambah 15. Jadi 150 per 25. 150 bagi 25 dapatnya 6 ohm. Jadi rangkaian paralelnya, R penggantinya, RP-nya itu sebesar 6 ohm. Nah, setelah itu kalian cari R total. Ingat, R total itu adalah R serinya itu kan di jumlah R-nya. Jadi R1 tambah R2 tambah RP atau RP tambah R1 tambah R2. Terserah kalian maunya gimana ya. Jadi R total sama dengan RP tambah R1 tambah R2. Masukkan RP-nya, R1, R2, berarti 6 tambah 5 tambah 5. Jadinya 16 ohm. Setelah ini, baru kalian cari I-nya dengan menggunakan rumus I sama dengan V per R. Nah, setelah itu, masukkan angkanya. Jadi, V-nya 32, R-nya 16. Dari 32 bagi 16, dapatnya 2 ampere. Jadi opsi yang benar adalah B. Ya anak-anak, seperti itu pembahasan soal dari nomor 1 sampai soal nomor 12. Di video berikutnya Pak akan memberikan penyelesaian lagi untuk soal nomor 13 sampai soal nomor 20. Baik, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.